waktu. Ya, kita tahu nanti akan di 19 Januari ya, Mas Badai ya, 2024. Tapi ada bocoran nih Mas ya. Ini adalah konser seperempat abad Anda berkarir di dunia musik, tapi yang agak berbeda dari konser sebelumnya. Nah, apa sih yang menarik dari konser ini sehingga teman-teman media patut memberitakan secara spektakuler, kemudian patut juga para penikmat musik atau fansnya Mas Badai untuk membeli tiket konsernya. Nah, kira-kira apa yang ingin disuguhkan secara spesial di konser ini? Oke, sebelumnya selamat siang buat teman-teman media semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan mensupport menjelang ulang tahun ke-25 saya berkarir di industri musik Indonesia, dan juga menyapa brother saya Randy Pangalila. Terima kasih. Siap. Dari Puncak lagi lokasi syuting langsung menuju ke Naga Suara. Para Hayu, terima kasih Pak. Orang tua saya juga saya dan sebagai bapak saya sendiri. Duo Anggrek yang merupakan satu-satunya lagu dangdut yang saya ciptakan sampai 25 tahun. Saya nggak pernah bikin lagu dangdut untuk artis dangdut, ya ini cuma mereka aja dari Duo Anggrek. Ini bukan gimmick tapi ternyata jadi beneran ya. Jadi beneran. Kalau ditanya konser ini berbedanya dari apa, yang pertama saya tidak pernah menyangka saya bisa sampai di usia berkarir 25 tahun. Sejak 1999 berawal dari seorang office boy di sebuah studio di dekat sini di daerah Salemba Tengah. Lalu ada seorang yang baik yang akhirnya memberikan saya kesempatan untuk menjadi arranger album anak-anak. Dan disitulah saya menerima penghasilan ratusan ribu per lagu pada saat itu, dan saya anggap itu adalah waktunya pertama saya berkarir dan mendapatkan penghasilan dari musik. Sampai akhirnya saya membentuk band, dan sampai akhirnya hari ini saya bisa bersolo karir sampai 2020. Jadi itu pertama yang spesial. Kemudian yang kedua, konser ini akan melibatkan lebih daripada 18 lagu sampai 20 lagu hits yang pernah saya ciptakan untuk di industri musik Indonesia, dan belum semuanya, karena kalau udah semuanya bisa jam 3 pagi kita pulang gitu ya. Jadi mungkin sekitar 18 sampai 20 lagu. Terus yang ketiga, mungkin di konser ini saya lebih mengutamakan kolaborasi dengan budaya, karena saya menganggap bahwa sudah waktunya seorang Badai punya musik yang lebih luas, bukan hanya sekedar menghibur galawers doang gitu ya, tapi juga bisa mengangkat kearifan lokal daripada budaya-budaya Indonesia. Salah satunya yang bisa saya sebutkan adalah saya akan berkolaborasi juga dengan beberapa tarian-tarian daerah. Kemudian juga ada gambang kromong, lalu ada boldang Batak, ada tarian timur, lalu juga ada beberapa gamelan juga yang akan saya pakai di dalam unsur beberapa lagu-lagu saya. Dan yang terakhir yang paling istimewa adalah momen kembalinya saya ke Naga Suara, karena saya pikir Naga Suara adalah rumah perjuangan musik saya sejak awal. Saya di sini sejak 2004 dan saya selesai kontrak 2016, selesai bikin album solo pertama 2014, dan 10 tahun tidak pernah mengeluarkan album solo. Dan di 2024 bersama dengan konser, single baru saya akan rilis sebagai single solo terbaru plus dengan konser 25 tahun Badai bermusik. Baik, terima kasih ya Mas Badai untuk prolog pertamanya. Kami ucapkan selamat datang nih kepada Ko Ivan yang sudah berkenan hadir dari Ayam Forever. Terima kasih lo udah mensupport. Teman-teman media tadi sudah makan ya Ayam Forever ya. MC-nya aja belum dapet nih. Oke, baik, kita lanjut saja bahwa pertanyaan saya tadi sudah dijawab. Apa yang bikin spesial dari konser ini dibandingin konser-konser Mas Badai sebelumnya ya? Kalau nggak salah ini konser yang keempat ya Mas ya? Ini konser kelima. Oh, kelima. Saya 4 kali dari 2019 bikin konser sendiri, dan ini adalah konser kelima, dan nggak tahu ya, mungkin belakangnya sama ya, 25 dan konser kelima gitu. Dan konser kelima. Iya. Jadi ini yang spesial berkolaborasi dengan budaya. Ya, dan satu-satunya mungkin yang kolaborasi dengan artis dangdut ya di 25 tahun ini. Selebihnya dengan artis pop. Oh iya, benar. Baru ada artis dangdut di 25 tahun. Iya, jadi yang spesial ada di sini nanti ya. Di konser ini. Boleh ditulis tuh ya sama teman-teman media. Oke, saya beralih sebelum ke yang ganteng di pojok sana, yang cantik di sebelah sini. Saya beralih ke sama orang tua saya juga mungkin ya, Bapak Rahayu Talibuna. Selamat siang Pak. Semangat Pak.
Semangat dong, selalu lihat Pak Rahayu, semangat kita nggak pernah luntur untuk turun berkontribusi di industri musik Indonesia. Pak Rahayu, ini kan kolaborasi konser ini ada Naga Suara di dalamnya, ada support Naga Suara. Nah, sebagai seorang pimpinan dari sebuah label besar, apa yang membuat Pak Rahayu akhirnya oke, kita support Mas Badai? Apakah karena Badai kembali ke sini, ke Naga Suara, ataukah ada hal lain yang istimewa menurut pandangan seorang Rahayu Kertawiguna? Ya, bagi saya tuh Badai perjuangannya yang luar biasa ya. Apalagi 25 tahun ini menjadi satu momen kembalinya Badai ke Naga Suara, dan saya apresiasi untuk Badai. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk Pak Rahayu Kertawiguna. Jadi akhirnya lega ya Pak, cinta lama bersemi kembali. Datang kembali, kemudian kita bersama-sama mengambil kebahagiaan mungkin nanti di industri musik dengan perayaan konser kembalinya Badai dan juga pastinya 25 tahun Badai bermusik. Oke, baik Pak Rahayu, saya bergeser ke yang sebelah sana. Nah, Siap. selamat siang Ayang Randy. Selamat Oke. siang. Ini agak mengejutkan begitu saya dikonfirmasi sama Mas Badai untuk menjadi MC dan moderator, dan narasumbernya adalah seorang Randy Pangalila. Saya bilang, Mas, Randy Pangalila ya, yakin ini penyanyi, main sinetron gitu kan? Iya, apakah sekarang sudah nyemplung jadi penyanyi? Ya mungkin teman-teman wartawan akan perlu tahu. Dan mau apa Randy Pangalila di konsernya Badai nanti? Pengen tahu juga nih, apakah acting di situ ataukah berkolaborasi memang dalam sebuah single? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih juga untuk teman-teman media udah hadir di sini. Menjawab pertanyaan tadi, yang pasti memang aku sama Mas Badai, kita lagi ada project satu album, tentu dengan lagu-lagu legendaris dari seorang Badai, yang pasti di remake dengan lagu yang berbeda pastinya, dan itu akan aku bawakan nanti di tanggal 19 Januari sama Mas Badai. And there's something special sebenarnya. Waktu aku dikabarin sama Mas Badai, Ren, tanggal 19 Januari gua konser, Mas Badai ngajakin aku untuk kolaborasi, untuk ada di situ juga. Buat aku itu adalah such an honor buat aku, karena you know what, tanggal 19 Januari itu adalah ulang tahun pernikahan aku sama istri aku. Dan iya. Dan sebenarnya kalau kita mau tarik balik flashback, yang mempertemukan aku sama istri aku di sosial media pada zaman itu adalah musik. Jadi sebenarnya dia tuh suka aku bermusik. Jadi di tanggal 19 Januari ulang tahun pernikahan aku, akhirnya istri aku bisa melihat aku manggung langsung di acara grand, acara besar, yaitu konser Mas Badai. Wow, tepuk tangan dong untuk Randy Pangalila. Luar biasa. Jadi nanti kita surprise nih ya. Ini ceritanya surprise dong ya, melihat Randy akan kolaborasi ya kan, dengan lagu-lagu Mas Badai. Nah, persiapannya sejauh apa? Ini kan udah November. Iya. Apakah Mas Badai sudah mengajak latihan atau jamming atau bagaimana persiapannya? Oke. Sementara kita, karena memang aku lagi sibuk syuting, tapi cerita yang aku pilih itu syutingnya setiap hari ya Mas ya. Jadi kita untuk menggarap satu album ini, kita per minggu itu kita ngerjainnya cuma 2 lagu. Jadi setiap hari Minggu kan aku memang selalu libur syutingnya. Aku semuanya sudah master, dan mungkin setelah dari konser ya Mas ya, 19 Januari mungkin teman-teman pecinta musik tanah air sudah bisa menikmati karya saya dengan Badai. Jadi paralel ya, sambil menyiapkan album sambil juga latihan untuk persiapan konser. Iya. Kalau dari saya sendiri sih latihan sih udah mulai kemarin, ada November ya. Kejar-kejaran dengan waktu, tapi Betul. mudah-mudahan bisa tercover semua dengan sempurna ya. Oke, baik, setelah yang ganteng saya beralih ke yang cantik-cantik nih, spesial untuk Mas Buil, Mas Musa, dan mas-mas yang lainnya ya. Sudah ada Devai dan Putri yang tergabung di duo Anggrek. Selamat siang, sekali sapa buat neng-neng semua. Nah, ini luar biasa, udah disebut the one and only lagu dangdut yang diciptakan seorang Badai. Aku nggak tahu ya saat itu Pak Rahayu yang minta ke Mas Badai, ataukah Devai atau Putri yang minta, ataukah Mas Badainya yang getol pengen pak gitu kan ya, ciptain lagu. Nah, gimana tuh akhirnya keluar lagu
dangdut buat kamu yang diciptakan oleh seorang Badai loh. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk lagu Sumo ini kita karena pertama kalinya digabungin sama Putri. Iya betul, lagu Sumo ini. Oke, jadi perlu di-highlight sama teman-teman media ya bahwa lagu yang diciptakan Mas Badai dengan judul Sumo itu adalah gabungnya dua anggrek dengan personil Putri dari Eva, single pertamanya. Oke. Ya, jadi kita menanyakan ke para Rahayu, Pak, ada single terbaru buat dua anggrek apa nih? Ini ada spesial nih, ada ciptaan dari Mas Badai, katanya mau nggak dikirimin? Dan alhamdulillah lagunya bagus, cocok juga buat dua anggrek. Kita coba untuk tes vokal waktu itu ya. Tapi juga nggak langsung tes vokal sama Putri karena awalnya kan aku sama Moza. Oke. Tes vokal jalan lancar, tapi nggak sama Mas Badai waktu itu lagi sibuk. Iya betul betul. Sibuk. Lagi menyiapkan Sumo kedua. Oke. Ya, nggak rilis-rilis. Iya. Nanti saya udah punya rencana, saya mau bikin susah move off. Iya. Kalau ini kan susah move on. Oh, iya. Yang kedua susah move off. Sequelnya ya Mas yang ditanya. Nah, untuk alasannya kenapa ada tercipta lagu Sumo, kita tanya aja langsung karena kita cuma dikasih lagu sama Bapak Rahayu, mau nggak pakai lagunya Mas Badai? Tapi akhirnya kamu terima mau Dong, siapa sih yang nggak mau? Iya. Ada lagu pencipta lagu galau gitu, sama langsung dikasih genre dangdut ya? Iya. Gitu, spesial. Gitu. Oke. Mau aja. Baik, kalau Putri gimana Put? Melihat seorang Mas Badai ini yang akan konser dan tiba-tiba melibatkan dua anggrek loh. Lagi-lagi satu-satunya ya artis dangdut ini nggak berbicara dua anggrek juga di nada suara ya. Mungkin Mas Badai punya kenalan artis-artis dangdut lain ya para Rahayu ya, yang memang sudah berkibar duluan, tapi ternyata kamu yang dipercaya. Ya sebenarnya dari awal tuh kan sebelum Putri masuk dua anggrek tuh udah tahu Sumo ini ciptaannya Mas Badai nih. Wah keren ya dua anggrek nih, lagunya ciptaannya Mas Badai, mudah-mudahan nih Putri bisa nyanyiin lagu. Ternyata Putri jadi personilnya dua anggrek itu. Iya makanya pas nyanyiin lagu itu tuh gampang banget. Jadi karena udah suka sama lagunya, udah denger, udah disempet udah tahu ini pasti ini enak nih lagunya gitu. Jadi ya senang gitu. Jadi gampang kemarin pas take vokal. Gitu. Iya, nggak ribet. Karena ya senang banget lah. Siapa yang nggak senang? Jadi antusias dari dua anggrek berkolaborasi nanti dalam konser juga disambut dengan perasaan sukacita ya Mas ya. Tapi yang paling penasaran nih Mas, boleh bocorin sedikit nggak kehadiran Randy dua anggrek mungkin nanti di Alon dan Dudi Oris dengan kolaborasi budaya yang tadi Mas Badai maksud? Apakah ada lagu-lagu di antara lagu-lagu mereka yang akan dinyanyikan itu yang akan digabung dengan kolaborasi budaya? Oh iya jelas kalau dua anggrek yang susah move on ini kita akan berkolaborasi dengan Gaban Kromong dari Betawi. Aduh luar biasa. Itu pasti kan ini kan aransemennya kan dikerjakan dengan elektronik dance music. Nanti akan dikolaborasikan dengan band dan juga ada partnya Gaban Kromong Betawi. Nah bagaimana suguhannya ya harus datang di konsernya. Asik. Gitu. Bicara soal bagaimana konsernya, harus datang di konsernya berarti harus beli tiketnya. Iya. Jadi sekedar informasi buat teman-teman media bahwa tiket untuk menonton konser 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu ini sudah mulai dibuka. Ya. Bisa dibeli dari hari Jam tadi 14.05 sudah bisa dibeli ya. Jadi bisa dilihat di sosial medianya Instagram konser 25 tahun Badai atau juga Instagramnya Naga Suara Official dan juga Instagramnya Badai The Piano Man. Oke. Sekarang langsung lagi ke Pak Rahayu Pak ya kan. Pertimbangan apa yang lain ada nggak sih Pak? Pertimbangan yang lain misalnya nih dari segi marketingnya, dari segi promosinya, sejauh apa Naga Suara mensupport atau mungkin hitungannya gitu ya. Mungkin teman-teman media juga pengen melirik apakah Naga Suara memang berpotensi untuk jadi IO atau promotor musik ke depannya Pak? Mana hitungan cincai dah. Jawaban Itu udah paling benar udah sih. paling benar, hitungannya hitungan cincai tapi juga pastinya dikerjakannya sepenuh hati ya Pak ya. Siapa tahu di sini Naga Suara growing bisnisnya. Oh iya dong, Jadi harusnya promotor gitu. musik dan juga Betul. jadi IO ya Pak ya. Hitungannya cincai Pak, biar bisa makan capcay Pak. Oh, yang penting cuan. Oke, kita buka termin pertama dulu pertanyaan dari teman-teman media.